Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Wahyudi dan Hayuni Gainanda Aspa. Kuliah e-commerce kelas A, jurusan Teknik Informatika Winsuska Riau. Pada video kali ini kami akan membahas tentang marketplace Shopee. Nah, sejarah Shopee. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan CA Group yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu dia memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil dan menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Seperti inilah halaman utama dari Shopee Indonesia yang berbasis web. Nah, pada halaman ini kita langsung diberi tampilan berupa promo-promo menarik atau fitur-fitur menarik yang dapat menarik minat pelanggan. Dan pada aplikasi Shopee ini atau marketplace Shopee ini banyak fitur-fitur menarik, di antaranya seperti COD atau bayar di tempat, gratis ongkir, cashback voucher, Shopee Mart, Shopee Fashion. Selain itu kita juga bisa membahas membeli atau membayar pulsa atau tagihan elektronik. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, sebaiknya kita harus mendaftar terlebih dahulu dengan klik daftar. Lalu kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Nah, berikutnya kita geser puzzle ini untuk menyelesaikan verifikasinya. Nah, kemudian ulangi lagi. Nah, setelah kita menyelesaikan verifikasi tadi, maka kita akan dikirimkan kode OTP melalui WhatsApp. Nah, setelah kita mendapatkan kode OTP-nya, lalu kita masukkan. Nah, tekan verifikasi dan langsung kita akan dimintakan untuk memasukkan password dengan minimal 1 karakter huruf kecil, minimal 1 karakter huruf besar, dan memiliki 8-16 karakter. Nah, jadi loginnya bisa dengan kode QR atau dengan Facebook, Google, ataupun Apple, ataupun melalui email. Nah, saya login melalui email. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai fitur-fitur menarik, dan di sini dapat berbagai macam kategori hal-hal yang ingin biasa dibeli orang. Jadi Shopee ini langsung menampilkan
Fitur menariknya di bagian depan dan di bawahnya terdapat beberapa kategori. Nah, pada Shopee juga yang tidak kalah apanya tentu dapat terdapat fitur flash sale, di mana barang dijual dengan harga tertentu dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, bisa kita lihat bahwa barang-barang yang dijual mendapati diskon yang lebih murah daripada harga biasanya. Pada flash sale ini pun juga terdapat, pada Shopee juga terdapat barang yang hanya berharga 99 yang mengandung angka 99, mulai dari 99 perak. Nah, kembali lagi ke menu awal. Di sini kita dapat juga melihat bayar pulsa tagihan, seperti membeli pulsa, paket data, voucher game, bayar PLN, dan lainnya. Nah, selain itu, Shopee juga mempunyai reward koin Shopee sebagai mata uang untuk koin untuk di Shopee. Nah, yang dapat kita gunakan pada saat membeli sesuatu. Selain atau koin tersebut kita dapati dari login dan berbagai macam game-game seru yang ada di Shopee, yang merupakan salah satu fitur yang unggul dari Shopee karena banyak isi game-game serunya. Selain untuk digunakan untuk berbelanja, koin tersebut bisa kita gunakan untuk ditukarkan dengan beberapa voucher yang tersedia. Nah, di sini juga terdapat fitur notifikasi mengenai akun kita. Nah, baiklah, kita akan mencoba untuk membeli bertransaksi di Shopee. Baiklah, kita akan membeli sebuah barang. Kita ambil contoh aja baju ini. Nah, kita tekan beli. Nah, lalu di sini kita pilih pilihan warnanya. Jika kita hanya untuk mengumpulkan barang-barang yang kita beli dulu, kita masuknya kepada keranjang. Sebelumnya kita pilih dulu pilihan warnanya. Saya pilih navy. Nah, karena tidak ada ukuran yang lebih besar, saya pilih iron L, dan kita masukkan ke keranjang. Ukurannya L. Nah, pada menu keranjang ini terdapat produk-produk yang telah kita pilih, yang ingin kita beli.
Nah, ini tadi dia produk baju tadi. Lalu kita pilih produknya. Nah, selanjutnya kita klik check out. Kemudian kita masukkan alamat kita. Di sini sudah saya masukkan alamat saya. Lalu kita pilih voucher agar lebih memudahkan. Kita pilih voucher. Selanjutnya, jika kita ingin menggunakan koin Shopee tadi, kita centang. Lalu kita pilih metode pembayarannya, yang bisa melalui Shopee Pay, yaitu e-wallet dari Shopee itu tersendiri, transfer bank, kartu kredit, sistem pembayaran COD, cicilan kartu kredit, Alfamart, Indomaret, One Click, dan yang lain. Lalu ketika ingin memesannya, lalu klik untuk buat pesanan. Nah, gitu. Barang yang telah kita pesan, kita akan dapat dilihat pada menu akun kita untuk melihat, untuk tracking barang tersebut, apakah barang tersebut sudah belum bayar atau dikemas, dikirim, atau barang tersebut selesai atau dibatalkan. Nah, ini adalah contoh barang yang saya telah beli, yang telah selesai saya beli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk menjual produk pada Shopee, yang akan dibahas oleh Hayudi Genandaswa. Pada Hayudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayudi Giananda Asfah. Pada berikutnya ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan fitur selain di Shopee ini kita bisa membeli barang, kita juga tentunya bisa untuk menjual barang di Shopee. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjual barang dan juga untuk memeriksa barang-barang produk yang akan kita jual. Di sini pastikan sudah login terlebih dahulu, atau nanti saat kita masuk ke menu penjualan juga bisa akan disuruh login. Di sini saya sudah login melalui akun saya. Di sini kita akan ke kiri atas, akan ada opsi jual. Kita klik, maka kita akan dialihkan ke website seller.shopee.co.id. Di sini tampilan awalnya kita lihat, di sini ada kita bisa membuat voucher toko kita. Lalu di sini ada berita dari pihak Shopee, yaitu perubahan penarikan dana ya. Di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti belum bayar, pengiriman yang perlu diproses, yang telah diproses, respon pengembalian, respon pembatalan, produk yang diblokir oleh Shopee, produk yang habis, dan juga promo yang akan datang. Ini masih nol karena belum ada saya memasukkan produk-produk saya. Di sini juga ada opsi saran untuk feedback ke pihak Shopee. Ya, saran atau juga ada error yang ditemukan di bagian-bagiannya, ada deskripsinya apa, dan juga bisa masuk foto. Di sini juga ada fitur untuk chat dengan Shopee, ke customer service-nya Shopee. Dari sini di atasnya juga ada notifikasi dari pihak Shopee. Di sini ada semacam menunya. Di sini saya akan lanjutkan. Kita scroll ke bawah, di sini ada ya bisnis saja.
Itu bagaimana grafik penjualan kita dengan jam-jamnya, yaitu 6, jam 12, jam 18, jam 24. Yaitu data-data pengunjung yang datang ke toko kita, produk yang dilihat ada berapa, dan juga pesanannya ada berapa, dan inilah tingkat konversi. Lalu di bawahnya ada lagi promosi yang akan bisa kita lakukan di sini. Ini ada promonya. Lalu ada fitur populer, yaitu promo toko. Kita bisa buat voucher untuk toko kita sendiri, ada paket untuk membuat diskon, lalu juga ada bisa flash sale dan juga voucher saat orang mengikuti toko kita, follow akun toko kita. Lalu ada performa, yaitu seperti produk-produk kita, apakah ada yang dilarang oleh Shopee, apakah ada yang dilarang produk imitasi atau bahkan produk spam. Sini ada pesan yang terselesaikan, pelayanan pembeli, seperti bagaimana performa kita terhadap ke pembeli, dan juga ada keputusan pembeli. Sini ada sistem poin penalti, yaitu untuk menghargai penjual yang memiliki performa yang baik. Sini performanya sangat baik karena kita belum punya poin penalti yang diberikan oleh pihak Shopee. Pokoknya di menu sini kita akan coba langsung di sini untuk menambahkan produk baru ya, untuk menjual barang kita. Misalnya di sini tambah produk baru, pilih kategorinya. Pertama nama produk. Sini saya akan coba buat jersey Timnas Indonesia. Tahun 2012 misalnya. Lalu di sini ada rekomendasinya, jaket bola, bola kaki, kaos kaki bola. Kita manual saja di sini. Olahraga outdoor, sepak bola dan futsal, lalu baju bola. Kita scroll ke bawah. Jadi ini ya, olahraga dan outdoor, sepak bola dan futsal. Opsinya baju bola. Kita lanjut. Sini kita akan deskripsikan produk, misalnya produk original misalnya, kita buat. Lalu kategorinya bisa kita rubah yang tadi ya. Mereknya di sini kita buat saja tidak ada merek, asal produknya lokal atau bisa juga impor ya. Bahannya misalnya sini jersey. Lalu informasi penjualan, harganya misalnya kita buat saja 60.000. Stoknya misalnya saya buat saja 0 ya, stoknya habis mungkin. Di sini variasi, jika kita ingin ada variasi, misalnya ada warna merah atau mungkin warna putih produk yang kita jual, sedangkan di sini karena jersey itu memang sudah jelas warnanya merah, jadi saya tidak akan menggunakan variasi di sini. Dan di sini grosir, lalu kita tambahkan harga jika ada yang ingin menggunakan grosir. Kita kosongkan saja. Lalu di sini foto produk, ada foto utama dan foto untuk slide berikutnya. Foto ini utama ini adalah foto yang akan tampil sebagai foto sampul untuk produk tersebut. Misalnya kita masukkan di sini foto baju Timnas Indonesia, saya dapat dari Google. Nah, lalu di sini video untuk produknya. Ini ada ketentuannya, harus MP4, harus cuma 10 sampai 60 detik, dan ukuran maksimalnya 30 MB. Dan resolusinya itu 1280 x 1280 pixel. Panduan ukuran itu ukuran dari jersinya. Saya kosongkan saja. Lalu pengiriman, beratnya misalnya saya buat random saja, misalnya 150. Jadi ini adalah L, yaitu lebar. Lebarnya kita misalkan 20 cm, dengan panjang juga 20 cm. Ini adalah ukuran untuk paketnya. Lalu tingginya sini misalnya 10. Sini akan ada jasa kiriman di Shopee, ada 2, yaitu pos kilat khusus dan JNT Express. Sini harganya 30.500 dan 30.000. Lalu ke lainnya, apakah ini bisa pre-order? Saya akan buat tidak.
kondisinya di sini ada baru atau pernah dipakai, tapi baru. Lalu SKU induk ini yaitu stock keeping unitnya, yaitu kode unik untuk pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Kita kosongkan saja di sini. Lalu bisa simpan dan arsipkan jika kita hanya ingin menyimpannya, belum ingin kita tampilkan untuk dijual. Jadi sini kita coba simpan dan tampilkan. Di sini deskripsinya harus minimal 20 produk original, jersey misalnya, kita buat saja jersey timnas Indonesia. Oke, kita simpan dan tampilkan. Harga grosir kita kosongkan tadi ya, simpan dan tampilkan. Harganya tadi kita sudah isi ya, karena kosong lagi kita ulang saja 60.000. Oke, produk terdaftar, dan di sini di menu produk saya sudah ada nama produk kita, itu jersey timnas Indonesia 2012. Kode variasinya tidak ada ya, variasinya juga kita kosongkan tadi, harga Rp60.000. Stoknya karena 0 jadi habis, penjualannya tadi 0. Lalu statusnya ini ubah lainnya ya untuk opsi-opsinya. Kita coba lihat. Ini untuk edit produk kita tadi, bisa untuk update. Ini ada edit secara massal untuk edit banyak produk yang ingin diedit. Lalu di sini kita akan bahas ke menu-menu. Di sini pengiriman, ada pengiriman saya. Itu seperti menu ada semua produk kita yang sedang dikirim, ada yang belum dibayar oleh pembeli, ada yang sudah dibayar harus kita segera kirim. Lalu ada yang sudah kita kirim dalam proses shipping ke pembeli. Ada yang selesai, ada pembatalan produk dan juga pengembalian produk. Ada pengiriman massal untuk mengirim banyak sekaligus. Di sini ada pengaturan pengiriman, terus seperti jasa kirim yang ingin kita gunakan yang di dukung Shopee dan tersedia di wilayah kita tentunya. Lalu akan ada di sini opsi dikirim dalam, yaitu kirim dalam 2 hari baru tersedia ya, maksudnya lama pengirimannya. Lalu cetak mode thermal jika ingin label pengiriman dalam ukuran A6 dengan menggunakan printer thermal. Kita ke berikutnya, ada pesanan saya, itu pesanan-pesanan yang masuk seperti yang tadi ya, itu semua bayar hingga pengembalian. Ini sama pembatalan dan pembatalan untuk pengembalian. Lalu di bagian produk itu bagian produk ada produk saya, ini produk yang kita tadi ya. Lalu tambah produk baru, jika kita ingin memasukkan produk yang baru, kita ingin tambah produk lagi. Lalu pelanggaran saya, jika kita ada melakukan kesalahan yang hal-hal yang dilarang oleh pihak Shopee. Dan di sini ada perlu tindakan langsung oleh kita, juga ada yang langsung dihapus oleh pihak Shopee. Untuk promosi saya di sini opsi-opsi promosi yang bisa kita gunakan seperti menggunakan voucher, combo hemat, ada promo dari toko kita, ada bisa masuk ke flash sale, lalu promo ongkir, paket diskon, juga ada Shopee Live, voucher jika pengikut follower kita memfollow akun kita. Lalu ya bisa juga iklan dari Shopee dan juga produk pilihan toko. Ini kan Shopee, iklan dari pihak Shopee-nya. Lalu sini ada penghasilan dari produk kita, dari toko kita maksudnya. Itu saldo saya, saldo yang kita miliki, rekening bank yang kita gunakan, dan ada penghasilan pembayaran. Berikutnya ada data. Di sini data ada bisnis saya.
Ini adalah data-data kita. Seperti sini untuk real time untuk hari ini penjualannya tidak ada ya. Jadi ini akan dibandingkan dengan yang kemarin atau untuk melihat performa kita dalam bisnis kita ini. Lalu di sini ada kesehatan toko, yaitu di sini baik, yaitu kita tidak ada terkena penalti oleh pihak Shopee. Di sini ada beberapa nilai poin penalti, yaitu pesanan yang tidak diselesaikan, keterlambatan pengiriman, produk yang kita posting adalah produk yang dilarang, dan juga ada lain-lainnya dari pihak Shopee. Di sini ada misalnya masalah yang perlu diselesaikan, ada produk bermasalahnya, ada keterlambatan pengiriman, lalu ada metriknya di sini, produk yang dilarang, seperti beratnya, ada persen produk untuk pre-order dan lain-lainnya. Lalu pesanan terselesaikan juga ada poin-poinnya. Pelayanan pembeli, seperti persentase chat yang kita balas, apakah presentasinya bagus atau tidak, lalu waktu chat dibalasnya apakah juga lama atau cepat, lalu kepuasan pembeli. Dulu ini ada program Star. Di situ saat kita untuk membeli produk ada filter yaitu Star, karena itu terbukti untuk toko-toko kita itulah toko yang termasuk yang bagus. Itu ya peringkat pencarian toko lebih tinggi, kita akan mendapatkan tag sebagai Star dan juga lebih banyak koin Shopee untuk pembeli yang membeli di tempat kita. Dan sini ada kriterianya. Itu seperti pembeli berbeda 30 hari terakhir, ada penalti atau tidak, dan ini adalah syarat-syarat untuk kita bisa menjadi penjual Star, kategori Star. Lalu layanan pembeli, di sini ada assistant chat, yaitu ada auto reply, yaitu ketika pihak pembeli ingin chat menanyakan ketersediaan produk atau hal-hal lainnya kepada kita sebagai toko, akan ada auto reply seperti misalnya kita lihat di sini ada template pesannya misalnya seperti halo, misalnya kita pakai sini misalnya halo, sebentar lagi pihak kami akan segera membalas pesan Anda, seperti itu. Lalu ini juga auto reply offline, yaitu jika pesan yang dikirim itu di luar jam operasional, kita bisa gunakan di auto reply, seperti kami masih akan membalasnya akan sedikit lama atau hal lainnya. Ada assistant FAQ, itu seperti opsi-opsi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembeli akan langsung kita ada topik-topiknya yang bisa langsung dipilih dan langsung dijawab oleh auto reply kita. Lalu template pesan, itu template yang ingin kita gunakan untuk pesan auto chat kita nanti. Lalu ada toko, ini penilaian toko, rating kita masih 0 karena tidak ada kita menjual. Profil toko, sini kita bisa merubah seperti banner toko kita, foto profil kita. Sini nama tokonya bisa diubah, lalu gambar, lalu deskripsi untuk toko kita. Sini ada produk kita, satu, presentasi chat dibalas, ada waktu chat yang dibalas, penilaian toko, dan tingkat pesanan tidak terselesaikan. Dekorasi toko, dekorasi toko ini untuk ya membuat untuk mendekorasi toko kita menjadi menarik untuk para pembeli.
Di sini contohnya akan menjadi kita akan buat seperti banner toko dan lain-lainnya untuk membuat tampilan dari toko kita menjadi menarik dan dapat menarik perhatian pembeli. Lalu ada kategori toko, yaitu toko kita ini. Ini ada kategorinya seperti ini: arrival, on sale, sepak bola dan futsal. Itu sepak futsal produk kita ada 1. Lalu ada laporan saya jika kita mau membuat beberapa report atau laporan yang terhadap akun-akun kita. Di sini ada pengaturan seperti alamat kita, alamat toko. Ada pengaturan dari toko, itu lindungi akun dengan verifikasi aktivitas. Ada toko libur, misalnya pembeli itu tidak dapat membuat pesanan di saat kita sedang libur. Berbahasa, misalnya bahasa Indonesia, Inggris. Pengaturan privasi, sembunyikan aktivitas kita, sembunyikan favorit, bisa kita atur. Lalu pengaturan chat, bisa kita bolehkan untuk penawaran harga. Bisa juga chat dari halaman profil. Notifikasinya ya, ini ada notifikasi email, pesanan, status produk, personalisasi konten, email berlangganan, notifikasi di aplikasinya juga ada. Ya. Lalu berikutnya itu opsi akun. Itu ya opsi dari akun kita. Ini produk kita. Jika kita ingin mengupdate-nya, kita bisa tinggal tekan di sini, kita bisa update. Misalnya kita mau mengubah kondisi jadi pernah dipakai, kita update. Maka ya berhasil mengubah produk. Lalu jika kita ingin menghapus produk kita tidak ingin lagi menjual produk, kita bisa di sini ya tanda kotak pilih produk yang ingin dihapus. Di sini akan ada opsi yaitu hapus atau diarsipkan. Di sini saya akan hapus. Konfirmasi. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.